Halo semua, kembali lagi bersama saya Arbari. Eh, Terima kasih pada semua yang mau menonton dan mengklik video ini. Semoga di bulan Ramadan ini semoga kalian selalu diberikan keberkahan, puasanya lancar dan sukses segala urusannya. Dan untuk yang tidak melaksanakan ibadah puasa atau yang non muslim, semoga sama diberikan keberkahan juga dan rezekinya selalu lancar juga lah ya. Jadi sama-sama mendoakan yang baik-baik saja. Jadi kita sesama manusia saling toleransi akan perbedaan agama. Seperti itu guys. Seperti biasa saya di sini mau membahas mengenai list film lagi. Nah, kali ini itu filmnya juga membahas mengenai film dewasa yang pantas ditonton untuk kalian yang sudah memiliki pasangan hidup atau suami istri. Jadi yang belum punya pasangan, ya kalau umurnya udah 18 tahun ke atas boleh lah, tapi tetap harus diawasi. Dan karena ini di bulan Ramadan, akan lebih baik kalian menontonnya kalau sudah selesai berbuka puasa, akan lebih afdol kayak gitu. Jadi langsung aja, tapi sebelum itu silahkan subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya terus berkembang. Ya langsung aja kita masuk ke dalam listnya guys. Yang pertama itu filmnya itu cukup lama tayangnya, berjudul Skandal. Film yang mengandung unsur perselingkuhan mengenai suatu hubungan. Nah, film ini itu berkisah tentang Miska yang sedang jenuh dengan kehidupan rumah tangganya, karena sang suami yang bernama Aaron itu sibuk dengan pekerjaan barunya, bahkan lupa dengan kewajiban menafkahi batin seorang istrinya itu, atau lebih bisa dibilang itu hubungan intim lah. Nah, kesibukan sang suami ini membuat Miska itu berpikiran buruk. Aaron yang selingkuh dengan sekretarisnya yang bernama Sandra, hingga pada akhirnya Miska pun selingkuh dengan dengan mantan kekasihnya, yaitu yang bernama Vincent. Nah, pada film ini untuk alur ceritanya itu nggak disangka itu Vincent nyaman dengan hubungan terlarangnya tersebut, hingga ia pun meneror rumah tangga Miska. Nah, dari sini itu segala skandal pun bermula, kayak hubungan rumah tangga mulai amburadul lah. Nah, selain alur ceritanya yang bikin panas dan gregetan itu, sang sutradara yaitu yang bernama Jose Purnama itu banyak menyelipkan adegan panas lah pada film ini, hingga membuat film Skandal ini menjadi salah satu film dewasa Indonesia yang menarik untuk ditonton. Bahkan pada masanya itu cukup fenomenal lah film ini. Film yang cukup lama tapi memberikan unsur dewasa dan alur cerita yang cukup menarik. Kemudian yang kedua ini film ya cukup terkenal waktu itu, yaitu berjudul Java Hit. Kalian beberapa mungkin udah ada yang pernah nonton sih. Film ini itu film aksi laga yang dirilis pada tahun 2013, disutradarai oleh Kanner Alin. Nah, di bawah naungannya itu rumah produksi yang bernama Margaret House. Aktor dan artis kenamaan seperti Atika Hasilohan, Aryo Bayu, Kelan Last, Miki Rocky didapuk menjadi pemeran utama dalam film Java Hit ini. Nah, film ini itu berkisah mengenai seorang tahanan bernama Jack Trevor, atau yang diperankan oleh Kellen Lutz, yang bekerja sama dengan seorang detektif Densus 88 yang bernama Hasim yang diperankan oleh Aryo Bayu untuk mengungkap kasus pembunuhan seorang putri keraton bernama Sultana yang diperankan oleh Atika Hasiholan dalam sebuah pesta amal.
Jadi ada sebuah seperti lelang kayak gitulah, lelang atau pesta amal. Nah di situ ada sebuah kasus pembunuhan seorang putri. Nah di tengah perjuangan Hasyim ini memenuhi tugasnya sebagai abdi negara dari keluarga Hasyim, malah diculik oleh penjahat. Nah pada film laga ini memang lebih berfokus pada action lah, namanya juga film laga, cuman di balik itu semua ada adegan panas yang ditampilkan antar beberapa pemeran gitu. Jadi jika kalian untuk yang ketiga ini berjudul Asmara Dua Diana. Nah film ini itu diperankan oleh dua perempuan cantik lah, dua perempuan cantik yang cukup bersinar pada masanya, yaitu Aura Kasih dan Luna Maya. Jadi dia ini dua sosok perempuan ya panas, cantik, dan sampai sekarang pun masih menawan. Nah film ini itu berkisah mengenai perselingkuhan lagi yang sejak dulu punya tempat tersendiri di hati penonton lah. Sutradara film ini itu Awi Suyardi yang membungkus Asmara Dua Diana ini dalam genre komedi satir. Nah film ini itu berkisah mengenai asmara yang diperankan oleh Jamie Aditya yang menikah dengan Diana Wulandari yang diperankan oleh Luna Maya. Namun sebagai seorang pria itu dia mudah bergaul dan menarik hati perempuan. Jadi welcome kepada semua perempuan, mungkin layaknya playboy lah. Nah Asmara mempunyai masalah dengan kesetiaan dan mudah tergoda oleh wanita lain. Nah Asmara selingkuh dengan Diana lain, atau Diana tapi beda Diana gitu ya, yang diperankan oleh Aura Kasih, yaitu memerankan Diana Dwiana. Nah akibat perselingkuhannya ini Diana ini mengaku hamil dan meminta pertanggungjawaban jawab oleh si Asmara ini. Nah konflik dari film ini pun akhirnya muncul. Asmara sampai kabur ke suatu tempat rahasia karena ia merasa di sanalah tempat teraman dari dunia luar dan untuk dirinya sendiri. Jadi film ini itu juga ya cukup menampilkan adegan panas lah pada film ini, tapi nggak terlalu menonjol sih. Kemudian yang keempat itu dari judul memang cukup menggoda dan mungkin ya cukup menampilkan adegan dewasa, yaitu berjudul Berbagi Suami. Dari judulnya cukup menonjolkan kalau ini film dewasa. Nah film ini itu luar biasa keren sih menurut saya. Pada masanya sampai film ini itu diputar di 29 festival film internasional. Nah Nia Dinata sebagai penulis sekaligus sutradara film ini tuh berani mengangkat tema sensitif, yaitu poligami. Nah dalam kemasan cerita yang cukup vulgar, film ini tuh menceritakan kehidupan tiga perempuan yang berasal dari tiga kelas sosial, ya, kelas sosial, ekonomi, dan suku yang berbeda, yang tengah membuka tabir tentang kehidupan poligami mereka. Nah ruang kehidupan yang diperankan atau pemerannya itu bernama Salma, Siti, dan Ming, dan yang berbeda antar ketiganya itu, dan mereka itu tak saling mengenal satu sama lain. Namun mereka itu terkadang bertemu di ruang publik Jakarta yang sangat padat tanpa menyadari bahwa mereka mengalami suatu masalah kehidupan yang cukup sama seperti itu guys. Jadi judulnya tadi adalah Berbagi Suami. Jadi kalau di real life ya jangan dilakukan bagi kalian yang sudah berkeluarga, karena ya cukup satu aja seumur hidup lah ya. Kemudian yang kelima ini berjudul Jakarta Undercover yang dirilis pada tahun 2017.
diangkat dari buku yang kontroversial karya Muammar MK, disutradarai oleh Fajar Nugros. Film ini menceritakan tentang dunia gemerlap malam yang dipenuhi dengan drama, intrik dan kehidupan seksual para penghuni kota metropolitan Jakarta. Dibintangi oleh aktor papan atas lah, seperti Baim Wong, kemudian Ganindra Bimo dan lain sebagainya. Film ini itu bercerita mengenai orang bernama Pras yang mengejar impiannya itu menjadi seorang wartawan dan berguru pada seorang pemimpin redaksi berita. Nah, lika-liku kehidupannya itu sebagai wartawan mempertemukan dengan berbagai karakter yang bergelut di dunia malam ibu kota. Nah, sebut saja Awin yang diperankan oleh Ganindra Bimo, seorang pria yang berprofesi sebagai penari di klub homoseksual. Pras ini juga berkenalan dengan Yoga Baim Wong yang memiliki kerajaan bisnis ilegal di Jakarta. Nah, petualangan malam pun dimulai dan dijalani Pras demi menyuguhkan berita dunia kelam di bawah sorotan lampu Jakarta. Jadi ya, kehidupan Jakarta emang begitu keras guys. Jadi bagi kalian yang ingin merantau ya siap-siap aja dengan kota yang keras ini. Yang keenam ini berjudul Copy of My Mind, karyanya Joko Anwar. Jadi kalian harusnya udah tahu siapa itu Joko Anwar mengenai karyanya, yaitu Pengabdi Setan dan Perempuan Tanah Jahanam. Nah, film dewasa kali ini itu mengadu akting antara Tara Basro dan Chico Jericho. Nah, berkisah mengenai percintaan Sari yang hobi menonton DVD bajakan. Nah, bertemu dengan Alek yang berperan sebagai penulis subtitle film DVD bajakan. Jadi ya cocok lah. Mereka itu bertemu secara tidak sengaja dan hubungan percintaan pun terjalin di antara mereka. Film ini terlihat dibuat secocok mungkin dengan realita percintaan sederhana masyarakat kelas bawah di kehidupan perkotaan. Nah, meskipun akhir cerita ini dipenuhi dengan tanda tanya lah, akan tetapi keseluruhan dari cerita ini sangat menantang untuk kalian nikmati. Totalitas dari akting Tara Basro yang membuatnya diberi penghargaan Piala Citra pemeran utama wanita terbaik FFI pada tahun 2015. Jadi mengadu akting antara Alek yang diperankan oleh Chico Jericho dan Sari yang diperankan oleh Tara Basro. Bagus sih guys film ini, tonton aja sendiri. Yang ketujuh ini berjudul Something in the Way yang diperankan atau yang sebagai pemeran utama itu Reza Rahardian. Nah, film ini itu emang bener-bener vulgar sih. Mungkin mungkin bisa dibilang ke 10 film list ini nanti, mungkin ini yang paling banyak menampilkan adegan dewasa. Nah, karena film ini itu sempat dilarang tayang di dalam negeri. Bayangin aja, ini itu film dalam negeri tapi dilarang di dalam negeri. Film yang diperankan Reza Rahardian dan Ratu Felisa ini tadi dianggap terlalu banyak menampilkan adegan dewasa lah. Konflik yang terdapat dalam film ini itu dianggap kontroversial karena mengandung konflik keimanan seseorang. Nah, akibatnya itu film yang dirilis pada tahun 2013 yang lalu itu dilarang tayang di bioskop dalam negeri. Meskipun di Indonesia film yang disutradarai oleh Teddy Suratmaja ini berhasil tayang di bioskop di Berlin, Jerman. Ya cukup disayangkan sih. Film dalam negeri tapi dilarang tayang di dalam negeri. Nah, bingung kan kalian? Saya juga bingung.
Yang kedelapan ini film sukses dari Joko Anwar, yaitu Perempuan Tanah Jahanam, yang bergenre horor, yang menurut saya itu termasuk berani memasukkan unsur adegan semi ke dalam filmnya. Nah, berperan sebagai Nyai Sinta, Faradina Mufti itu melakukan adegan ranjang itu bersama dengan Aryo Bayu dalam film Perempuan Tanah Jahanam ini. Nah, Nyai Sinta ini adalah seorang sinden yang menikah dengan Ki Dono Wongso, namun mencintai Ki Saptadi, atau lebih dibilang ya mungkin cinta segitiga. Namun ibu dari Ki Saptadi ini tak menyetujui hubungan tersebut hingga menggunakan ilmu hitam agar anak yang dikandung Nyai Sinta ini meninggal di dalam kandungannya. Namun usahanya itu gagal dan mengakibatkan kutukan bagi semua anak yang lahir di desa tersebut menjadi manusia tanpa kulit. Film ini itu berhasil memikat para pecinta film horor. Bukan hanya dari adegan panas yang ditampilkan, melainkan plot cerita yang disajikan dalam film ini. Mulai dari sinematografi hingga keuletan para aktor dalam memerankan setiap karakter yang sangat mendalam. Bahkan berhasil mengukir prestasi di BIFAN pada tahun 2020 dan MIFF Award untuk kategori film Asia terbaik. Jadi ya bisa dibilang ini film yang cukup sukses dari Joko Anwar maksud saya, setelah setelah Pengabdi Setan. Yang ke-9 ini filmnya cukup lama juga, yang berjudul Fiksi, yang merupakan sebuah film thriller Indonesia garapan dari Mauli Surya. Berkisah mengenai seorang bernama Alisa, putri keluarga kaya yang cukup kesepian lah. Kemudian ia itu bertemu dengan Bari yang membuatnya itu jadi terobsesi. Alisa kemudian pindah ke rumah susun dan berusaha mewujudkan semua fantasi yang ada di cerita fiksi karangan Bari itu. Mulai dari pembunuhan, penipuan, dan perselingkuhan menjadi warna tersendiri dalam film ini. Nah, maksud saya melalui Fiksi, Lydia Carril memenangkan Piala Citra sebagai artis terbaik dan Mauli Surya sebagai sutradara terbaik. Jadi ya film ini lumayan sukses pada masanya karena mendapatkan penghargaan yang cukup banyak, dan bisa dibilang film ini tuh semi film dewasa, ya ada adegan dewasanya lah, bisa dibilang ada adegan dewasanya. Jadi bisa ditonton guys kalau kalian tertarik mengenai film ini. Oke, yang terakhir ini film ya sukses juga, berjudul Love for Sale, yang pemeran utamanya itu diperankan oleh Gading Martin yang memerankan sebagai Richard Ahmad yang terlalu lama hidup sendiri. Bisa dibilang dia ini jomblo akut, sampai suatu ketika itu teman-teman tongkrongannya lah memberi pertaruhan, 2 minggu lagi itu saya mau menikah, bawalah pacarmu atau harga dirimu dipertaruhkan. Nah itu tantangannya. Nah, sebagai yang dituakan dari kelompoknya itu, Richard pun menerima tantangan ini. Ia yang selalu bercerita mengenai kekasih-kekasihnya serta memberi petuah cinta pada teman-temannya. Dia ini emang nggak tahu malu sih. Nah segala cara itu diupayakan demi mendapatkan kekasih, sampai pada akhirnya dia ini menemukan sebuah situs kencan yang kemudian mempertemukan dirinya dengan perempuan yang bernama Arini Kusuma gitu. Jadi dari situs kencan ini Richard itu pada akhirnya menemukan pasangan dan
dia pun tidak malu membawanya di pesta pernikahan temannya gitu. Nah, film garapan dari Andi Bahtiar Yusuf ini menuai pujian dari kritikus dan mendapatkan penghargaan film. Nah, meskipun ya karena film ini ada adegan dewasanya, tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan suatu penghargaan. Nah, si Gading atau pemeran utamanya ini mendapatkan penghargaan sebagai pemeran utama pria terbaik oleh FFI pada tahun 2008. Jadi, dari mana kamu? Emang kantor bapak kamu apa seenaknya datang? Udah tahu jam 8 bukanya. Ya datang sebelum jam 8 dong. Ini aja masih ngunyah. Kan baru sekali Pak telat. Ya nanti ada yang 2 kali. Nah, gimana 10 list dewasa Indonesia yang telah saya berikan tadi? Cukup recommended lah untuk kalian tonton bersama pasangan kalian. Dari segi jalan cerita bagus guys, jadi kalian gak akan menyesal sih. Kalau kalian belum nonton film ini, silahkan pilih aja dari 10 list tadi. Mungkin ditonton semua juga nggak apa-apa sih. Saya justru senang karena memberikan recommended dan kalian menyetujuinya kayak gitu. Jadi tapi kalau ada beberapa list yang kurang atau harus ditambahkan, tinggalkan aja di kolom komentar. Mengenai list film apa lagi, bisa kalian DM ke Instagram saya yaitu @bai_yusron. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Ya mungkin itu aja sih guys. Di bulan Ramadan ini semoga puasa kalian lancar sampai akhir dan bisa menuai keberkahan di Lebaran nanti. Oke, mungkin itu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.